Halo dulur semuanya, ini sekedar info untuk user atau pembeli yang sudah order model ini ya, DMF 1K5 sama DMF 2K seperti ini. Itu untuk fitur tambahan yang belum ada di kelas D yang lain, yaitu oscillation protection sama load missing protection itu bisa dinonaktifkan. Jadi bisa diaktifkan dan juga bisa dinonaktifkan dengan melepas jumper solder di sini. Untuk DMF 1K5 dulu ya. DMF 1K5 ini tertulis LMP, yang sebelah kiri tertulis OSP. OSP ini oscillation protection, sedangkan LMP load missing protection. Jadi LMP kalau nggak ada beban untuk pertama kali on, OSP itu oscillation protection jika terjadi osilasi saat perakitan di box, seperti itu. Untuk osilasi biasanya dikarenakan grounding yang kurang bagus, terus wiring yang kurang rapi, tata letak seperti itu bisa mengakibatkan osilasi dan bisa proteksi kit ini. Untuk dijadikan standar kelas D 1K5 ini cukup dipisah, solder jumper ini dipisah, keduanya itu akan menjadi kelas D pada umumnya, yaitu cuma ada proteksi DCP atau speaker protector dan juga UCP seperti itu. Jadi kalau ada trouble, misal saat dibuat 4 ohm digeber nggak apa-apa, aman. Namun saat dipakai load 8 ohm atau speaker yang ringan saat full itu protect, itu bisa dilepas ini aja dulu. Jadi sesuai kebutuhan Anda, mau balap atau mau aman seperti itu. Cuma ini fokus saya memang tahun 2021 ini itu penambahan fitur-fitur untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya rusak atau meledosnya kit kelas D itu sendiri. Jadi meminimalisir, jadi fitur-fitur terus saya kembangkan di tahun 2021 ini. Jadi fokus di tahun ini itu enggak enggak menghasilkan daya yang besar-besaran, itu enggak, cuma mengoptimalkan clarity sama proteksi. Itu untuk yang 1K5. Sedangkan untuk yang DMF 2K itu sama yang 1K5, namun ketambahan ini ada SCP. Nah ini ya, ini ada SCP yaitu short circuit protection. Jadi saat di-shotkan bisa protect, namun dengan syaratnya tadi kemarin itu saya coba 8 volt outputnya baru bisa bekerja. Jadi ketambahan SCP untuk DMF 2K sama halnya seperti di 1K5 untuk meng-on atau nonaktifkan fitur-fitur tambahan ini juga bisa dilepas. Untuk yang ini itu LMP load missing protection bisa dilepas untuk menonaktifkannya, sedangkan yang ini itu SCP short circuit protection juga bisa dilepas. Sedangkan yang tengah-tengah elko ini ya, tengah-tengah elko ini ada oscillation protection. Jadi sama seperti DMF 1K5 bisa diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai kebutuhan dan selera Anda, seperti itu. Jadi sekali lagi proteksi-proteksi yang saya kembangkan di tahun ini itu untuk meminimalisir rusaknya kit atau meledosnya kit seperti itu. Jadi alhamdulillah memang menurut saya itu terbukti turun drastis rusaknya kit karena proteksi ini. Jadi sangat minim kerusakan dibanding sebelum ada proteksi seperti ini. Kerusakan tetap ada, cuma kebanyakan yang informasi itu karena memang ada kesalahan, seperti kesalahan bias yang paling banyak, kesalahan power supply bias baik gandeng ataupun terbalik, seperti itu. Jadi untuk user pelanggan yang sudah mempunyai ini bisa di
aplikasikan ya sesuai kebutuhan Anda, mau aman atau mau balap, terserah Anda, seperti itu. Cuma saya bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada kit akibat osilasi dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang kakean model, ya nggak apa-apa, namanya fokus orang kan beda-beda ya. Ada yang fokusnya mengoptimalkan daya, ada yang fokusnya clarity, ada yang fokusnya keindahan, dan ada yang fokusnya proteksi. Jadi untuk tahun ini memang saya fokusnya itu 3. Yang utama memang proteksi, yang kedua clarity, dan yang ketiga itu keindahan modelnya, seperti itu. Untuk optimalisasi daya itu enggak begitu fokus saya di tahun ini. Terus untuk tahun depan sekedar info, mungkin akan difokuskan proteksi akan terus dikembangkan, feedback akan terus juga dikembangkan untuk kestabilan frekuensinya. Tetap pakai double layer karena memang lagi ngetren. Terus untuk ke depan ini yang jangka waktu pendek nanti sudah saya order itu warna ungu, akan mencoba warna ungu, tinggal nunggu datang seperti apa. Kemudian di tahun depan juga ide-ide sudah masih ada, namun keterbatasan waktu itu sedikit mempengaruhi kinerja pengoptimalan, seperti itu. Di DMF ini ya, sekali lagi fitur-fitur tambahan yang belum ada di kelas D yang lain itu bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Untuk default kit yang saya jual itu saya shotgun, saya jumper, jadi proteksi tambahannya itu akan aktif. Jika Anda tidak ingin mengaktifkan fitur biar tidak pusing, biar ringkes, biar nggak neko-neko, cukup dilepas solder jumperannya dulu ya untuk menotifikasikan. Jadi bisa dianggap menjadi kelas D pada umumnya tanpa fitur-fitur yang komplit, cuma ada fitur OCP dan DCP ya, maaf. Terus ini yang DMF 2K ini beda dengan yang lain karena ini pakai dual LPF ya. Yang satu ini LPF 1, yang LPF 2 saya pakai aircore, jadi nggak begitu signifikan perubahannya dengan yang satu core, cuma sedikit membantu mengurangi ripple, seperti itu. Oke, sekian dulu dulur ya, ini informasi, semoga bermanfaat dan semoga menjadi informasi yang penting untuk user yang sudah order kelas D tipe DMF 1K5 dan DMF 2K. Terima kasih sudah mampir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.